warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mensimulasikan RPP kami dengan tujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah dari strategi pembelajaran biologi yang mana dosen kami bernama Profesor Dr. Lufri MS. Maka dari itu sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok 1 kami ini dulu. Yang pertama dari saya sendiri, Fatina Daili dengan NIM 21031014. Saya Rizka Muti Azura dengan NIM 21031034. Saya Siti Habibah dengan NIM 21031099. Saya Nabila Turahmi dengan NIM 21031144. Saya Umi Kalisama Lahab dengan NIM 21031034. Saya Dwi Citra Pertiwi dengan NIM 21031064. Melalui metode pembelajaran RPP ini, kita membuat model discovery learning yang mana berupa tanya jawab, diskusi, presentasi, dan tugas mandiri terstruktur. Dan KD pengetahuannya juga memuat yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Sekian dari pembukaan kami dari kelompok 1. Kami akan menampilkan dan menerangkan bagaimana simulasi RPP yang akan kami tampilkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Habibah, NIM 21031099, berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Fatina Daili, NIM 21031014. Saya berperan sebagai murid sekaligus videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muti Azura dengan NIM 21031034. Saya berperan sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Citra Pertiwi dengan NIM 21031064. Saya berperan sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Turahmi dengan NIM 21031144. Dalam video ini saya berperan sebagai murid. Saya Umi Kalisama Lahab dengan NIM 21031038 berperan sebagai murid. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai sesuatu dengan yang baik ya. Kita mulai dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Apa semuanya hadir hari ini? Fatina Dewi ya. Oke. Kita absen dulu ya. Yang pertama Dwi Citra Pertiwi. Umi Kalsum Harahap. hadir, Bu. Nabila Turahmi. Muti Azura. Hadir semua ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar materi apa? Kita udah masuk materi baru ya. Siapa yang tahu kita hari ini akan masuk materi apa? Boleh tahu? Bakteri, Bu. Oke. Berarti kamu udah baca dong ya? Udah baca materi ya? Oke. Berarti hari ini kita akan mempelajari materi tentang bakteri, yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, indikator yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan karakteristik dan perkembangbiakan bakteri. Yang kedua, menjelaskan pengelompokan bakteri. Dan yang ketiga, peran bakteri dalam kehidupan. Kemarin Ibu sudah kasih tugas, sudah bagi per kelompok kan? Berapa orang satu kelompok? 2. Oke, 2
ini. Ibu tinggal di Jalan Gajah 7. Nah, ibu sekarang mengajar di kelas 11. Jadi kalau kita jodoh, kita akan bertemu kembali di kelas 11. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, karena ibu sudah perkenalan, sekarang giliran anak-anak ibu yang akan ibu ajar hari ini yang perkenalannya. Silakan sebutkan nama, panggilan, serta daerah asalnya ya. Ibu nih sekalian absen. Oke, dimulai dari Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Citra Pertiwi, biasa dipanggil Tiwi, saya berasal dari Pariaman. Baiklah, perkenalkan nama saya Umar Semarahap, biasa dipanggil Umi, saya berasal dari Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Nabila Turahmi, biasa dipanggil Nabila. Saya berasal dari Kabupaten Agam. Perkenalkan, nama saya Rizka Murti Azra, biasa dipanggil Rizka, saya berasal dari Riau. ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini. Ada Bu. Siapa? Ina Bu. Kenapa? Sakit ya Bu. Sakit apa dia? Demam Bu. Karena di pertemuan sebelumnya kalian membahas materi tentang apa? Oke, virus. Jadi apa itu virus? Kita ulas sedikit tentang materi sebelumnya ya. Siapa yang tahu apa itu virus? Ya, Dini. Virus itu makhluk hidup parasit yang bisa menyebabkan penyakit atau kematian. Oke, siapa yang menemukan virus? Ada Mayer Bu. Ya. Jadi Adolf Meyer itu adalah seorang ilmuwan asal Jerman. Dia meneliti mencari penyebab penyakit mozaik pada anggota tubuh. Jadi di sanalah dia menemukan istilah dari virus. Nah, virus ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Siapa yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Oke, bakteri. Siapa yang tahu apa hubungan dari virus dan bakteri? Nah, ini. Hubungan antara bakteri sama virus itu mereka sama-sama mikroorganisme. Ya, mereka sama-sama mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Ya, silakan. Makhluk hidup yang dilihat melalui mikroskop. Nah, ya, mikroskop. Makhluk hidup dan tidak dapat kita lihat dengan mata saja ya. Nah, jadi Bu Julius ini kemarin berpesan, beliau sudah membagi kelompok. Benar? Berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Nah, jadi silahkan kelompok satu tampilkan PPT tugasnya, kan tugas PPT ya? Iya Bu. Silahkan kelompok satu siapa? Oke, ini sama Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Dwi Citra Pertiwi. Lalu ada rekan saya yaitu Umi Kalsum Harahap. Hari ini kita akan membahas materi. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Ibu kepada Umi. Pembahasan pertama yaitu tentang bakteri. Bakteri itu merupakan mikroorganisme uniseluler dan prokaryotik. Untuk ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu uniseluler atau berseluler, prokaryotik tidak memiliki sendiri atau ukuran. Untuk yang kedua, ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 hidup secara soliter atau sendiri-sendiri atau koloni atau berkelompok, serta ada yang bersimbiosis, parasit, dan saprofitik. Untuk ciri yang ketiga yaitu umumnya tidak berklorofilas kecuali bakteriofil dan bakteriofolium. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif, hidupnya kosmopolit, dapat hidup di permukaan di mana saja. Untuk struktur bakteri, yang pertama
Ini ada DNA-nya. Oh, ini ada dinding selnya. Ini ada membran plasmanya. Untuk klasifikasi bakteri yang pertama yaitu Indom Prokaryota, itu terbagi dua, Eubacteria dan Archaebacteria. Untuk kelompok Eubacteria terdiri dari gram positif, Cyanophylla, bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, Pseudomonas, bakteri gram negatif. Untuk klasifikasi Archaebacteria yang pertama ada halofilik, ada metanoidik, ada germanisolofilik, produksi sulfur. Untuk klasifikasi modern bakteri, yang pertama ada domain Archaea, yang kedua ada domain bakteri. Untuk kelompok Archaebacteria, itu kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri primer atau primitif, hidup di lingkungan ekstrim pada sejarah evolusi bumi, sehingga banyak anggotanya sudah punah dan menjadi fosil. Untuk domain bakteri Eubacteria, kelompok bakteri sejati seperti yang dikenal sekarang ini. Selanjutnya yaitu macam-macam bakteri berdasarkan letak labella. Untuk yang pertama ada atrik tidak mempunyai label, yang kedua monotrik mempunyai satu label pada satu ujungnya, yang ketiga ada logotrik mempunyai sejumlah label pada salah satu ujungnya, yang keempat ada amfirik yaitu mempunyai sejumlah label pada kedua ujungnya, yang kelima ada dendritik yaitu mempunyai label pada seluruh permukaan tubuhnya, uniselular. Selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Untuk yang pertama yaitu rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, selanjutnya ada reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Yang pertama ada rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri melalui proses transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Sedangkan transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Yang kedua, pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Bakteri yang merugikan manusia yang pertama ada patogen. Patogen adalah bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Contohnya ada Mycobacterium, penyakit yang ditimbulkan ada TBC. Lalu ada Salmonella, penyakit yang ditimbulkannya ada tifus. Lalu ada Vibrio, penyakit yang ditimbulkannya ada kolera. Yang kedua, parasit pada tumbuhan dan ternak. Yang ketiga, saprophyte atau Saprobacterium. Bakteri yang menentukan manusia ada bakteri fermentasi, contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, mengubah susu menjadi yogurt. Lalu ada bakteri penghasil antibiotik, contohnya Bacillus brevis, menghasilkan Terotrysin, Bacillus subtilis, menghasilkan bacitracin, Bacillus polymyxa, menghasilkan polymyxin. Lalu ada bakteri perurai, yaitu berperan dalam mineralisasi di alam. Lalu ada bakteri nitrifikasi, bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Bakteri
konjugasi dan transduksi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan dari Nabila akan dijawab oleh Umi. Kepada Umi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan mendasar dari Archaebacteria dan Eubacteria? Untuk Archaebacteria itu merupakan hewan atau bakteri purba politik, dan untuk Eubacteria merupakan bakteri sejati. Sekian dari saya kembalikan kepada Anda. Bagaimana Nabila? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih atas jawabannya. Saya cukup puas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu apa perbedaan antara transformasi, transduksi, dan konjugasi? Transformasi itu adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri lain. Sedangkan transduksi itu pemindahan materi genetik dari bakteri lain ke bakteri yang lainnya dengan perantara virus. Konjugasi itu bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik. Bagaimana Rizka? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, hanya itu yang presentasi yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi PPT yang udah tampilin sama kelompok 1 ya, udah cukup lengkap. Nah, ini ada, ibu akan kasihkan video tentang bakteri. Nonton ya.
bungkus. Kalau enggak tambahan aja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Video kali ini adalah video lanjutan dari bahasan kita sebelumnya tentang ciri bakteri dan strukturnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video pertama, boleh ditonton dulu ya. Materi lanjutan kita ini akan membahas bagaimana cara bakteri memperbanyak dirinya. Kira-kira gimana ya? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi bakteri. Teman-teman, ternyata bakteri memperbanyak dirinya dengan dua cara, yaitu seksual yang dilakukan dengan perpindahan DNA dan aseksual yang dilakukan dengan cara membelah diri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual pada bakteri ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual organisme umumnya, tetapi terjadi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang dikenal dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi dari DNA kedua induknya. Rekombinasi genetik terjadi melalui tiga metode berikut. Pertama, transformasi, kedua, transduksi, terakhir, konjugasi. Metode pertama, transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh jenis bakteri tertentu saja ya, seperti Rhizobium, Bacillus, dan Pneumococcus. Selanjutnya, metode transduksi. Transduksi merupakan proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Ingat ya teman-teman, bakteriofag itu adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Metode ketiga, konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antar sel bakteri yang berdekatan. Nah, teman-teman, jadi perbedaan ketiga metode rekombinasi genetik tersebut dapat kita simpulkan menjadi transformasi, DNA berpindah secara langsung, transduksi, DNA berpindah dengan perantara bakteriofag, dan pada konjugasi, DNA berpindah jika terjadi kontak langsung pada dua bakteri. Jika tadi kita udah bahas cara bakteri memperbanyak diri secara seksual, lalu gimana ya reproduksi bakteri secara aseksual? Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan dengan proses pembelahan biner atau disebut juga pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel tetapi terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Proses pembelahan biner pada bakteri diawali dengan pemanjangan sel sehingga terjadi penggandaan DNA pada sel induk. Kemudian dinding sel dan membran sel mulai membelah. Selanjutnya, septum atau pembatas rongga sel mulai terbentuk dan DNA akan terpisah. Dan akhirnya, sel terpisah menjadi dua dengan DNA masing-masing. Gimana? Sekarang teman-teman udah bisa ya membedakan reproduksi bakteri secara seksual dan aseksual. Pasti bisa ya? Nah, kalau bakterinya udah banyak, gimana ya cara mereka hidup berkelompok? Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk koloni bakteri. Pertama, dilihat dari form atau bentuk koloninya, ada yang berbentuk titik, bulat, seperti benang halus, tidak beraturan, seperti akar, dan berbentuk poros. Kedua,
dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, ada yang rata, memiliki permukaan seperti tetesan air, berbentuk cembung, dan cembung tidak beraturan. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan margin atau tepian luarnya, ada yang berbentuk setengah lingkaran, berlekuk, lengkung, berduri, berserabut, dan bergelombang. Karena jumlah bakteri yang banyak, maka diperlukan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Cara tersebut dilakukan dengan pewarnaan bakteri. Nah, pewarnaan bakteri berguna untuk mempermudah melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bakteri, melihat struktur luar dan dalam bakteri, dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna. Pewarnaan bakteri yang sering digunakan adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dapat membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jika dilihat dari resistensi terhadap alkali, bakteri gram positif tidak akan larut, sedangkan bakteri gram negatif akan larut. Bakteri gram positif lebih peka terhadap iodium, sebaliknya bakteri gram negatif kurang peka. Toksin yang dibentuk pada bakteri gram positif adalah eksotoksin, sedangkan pada bakteri gram negatif adalah endotoksin. Bakteri gram positif lebih tahan terhadap telurit, sebaliknya bakteri gram negatif lebih peka. Bakteri gram positif ada yang tahan asam, sedangkan bakteri gram negatif tidak ada yang tahan asam. Jika dilihat dari kepekaan terhadap penisilin, bakteri gram positif lebih peka, sebaliknya bakteri gram negatif kurang peka. Nah, sekarang biar teman-teman semakin paham, yuk kita bahas soal berikut. Soal pertama, menanyakan penjelasan yang benar tentang metode reproduksi bakteri. Berdasarkan gambar, metode tersebut adalah konjugasi. Kita tahu, konjugasi adalah perpindahan DNA oleh dua bakteri yang berdekatan. Maka jawaban yang benar adalah B. Sedangkan pilihan jawaban A adalah reproduksi aseksual. C adalah transduksi. Pilihan jawaban D adalah transformasi. Dan yang E adalah pengertian reproduksi seksual secara umum. Soal berikutnya tentang bentuk koloni bakteri. Ketiga gambar tersebut merupakan bentuk margin koloni bakteri. Kita lihat gambar P adalah bentuk lengkung atau lobate, gambar Q adalah berbentuk gelombang atau kurlet, sedangkan gambar R adalah bentuk berleku atau undulet. Maka jawaban yang benar adalah E, 1R, 2P, dan 3Q. Soal terakhir menanyakan perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita ingat kembali, bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan pada dinding sel yang lebih tebal, lebih peka terhadap penisilin, dan ada yang tahan asam. Sedangkan bakteri gram negatif membentuk endotoksin serta larut dalam alkali. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke teman-teman, semoga kamu bisa paham materi tentang bakteri ini. Jangan lupa saksikan terus video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa! Jadi dari video tadi sudah jelas ya apa perbedaan dari reproduksi bakteri antara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu Juliusri sudah berpesan kepada Ibu untuk memberikan tugas. Nah, jadi tugas kalian untuk minggu depan yaitu membuat resume tentang materi hari ini, dan kelompok selanjutnya yang akan tampil minggu depan silahkan untuk mempersiapkan materi-materi dan tugas serta PPT yang akan ditampilkan untuk minggu depan. Sudah paham dengan tugas minggu depan? Sudah, Bu. Nah, jadi tugas bagi semua yang hadir hari ini, bilang juga sama teman-temannya yang hadir ya untuk membuat tugas resume tentang materi hari ini, dikumpulkan sama Bu Juliusri ya di depan.